Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Ari Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan bagaimana ketentuan nasib honorer di tahun 2023 tahun ke depan ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, di sini ada satu informasi mengenai nasib honorer semakin cerah akan ada keistimewaan dalam proses rekrutmen P3K termasuk formasi Kementerian Agama. Nah, apa kira-kira keistimewaan dalam hal rekrutmen P3K yang juga termasuk formasi Kemenak di sini? Ikuti informasi ini sampai selesai Bapak Ibu dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Menteri Agama Yakut Kolil Komas mengapresiasi kebijakan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pan-RB untuk melakukan reformulasi dalam proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Agama. Bukan hanya di Kementerian Agama, tetapi di kementerian lain juga demikian juga. Maka di sini ada satu contoh perwakilan yang menyampaikan satu hal apresiasi kepada Menpan RB yaitu Menteri Agama. Nah, tentunya karena memang mungkin sudah mengabulkan ya permohonan terkait dengan kelulusan pada seleksi P3K. Menurut Menteri Agama, reformulasi adalah bentuk afirmasi untuk keadilan dan penghargaan bagi para peserta yang sudah membantu banyak program di Kementerian Agama selama ini. Jadi dengan kebijakan reformulasi tersebut, formasi yang belum terisi dapat dioptimalkan. Di sini disampaikan bahwa kita harus menyampaikan terima kasih kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan-RB, terkait dengan kebijakan beliau atas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sehingga yang awalnya itu lulus sebanyak 29.000, kemudian oleh Pak Menteri Pak RB mendapatkan optimalisasi menjadi 38.287 orang yang bisa diloloskan pada tahun 2022 tahun kemarin. Ini kata Menteri Agama saat melakukan konferensi pers bersama Menteri Pan RB Abdullah Azhar Anas. Dilansir Natuna Today dari website resmi Kemenpan RB pada hari Senin 21 Agustus 2023. Jadi informasinya Pak Ibu baru 2 hari semalam, ini per hari Senin ya, 21 Agustus. Jadi reformulasi ini juga menjadi cara untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer non-aparatur sipil negara secara bertahap, khususnya bagi yang sudah lama mengabdi, Imbuh Gusmen, panggilan akrabnya. Gusman menjelaskan, secara teknis, optimalisasi formasi tersebut akan dilakukan validasi sebelum diumumkan kepada publik. Jadi Kementerian Agama tentu akan melaksanakan ketentuan sebagaimana keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB tersebut pungkasnya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azhar Anas menjelaskan bahwa kebijakan reformulasi yang diterapkan Kementerian Pan RB untuk seleksi P3K teknis tahun 2022 berdampak signifikan bagi banyak instansi.
Salah satunya adalah Kementerian Agama yang keterisian formasinya diproyeksikan meningkat menjadi 77,27%. Menurutnya, berdasarkan data, Kementerian Agama mendapatkan 49.549 formasi pada tahun 2022. Namun formasi yang terisi hanya 58,67% atau 29.069 formasi. Setelah dilakukan reformulasi seleksi P3K Teknis 2022, di Kementerian Agama diproyeksikan formasi yang terisi meningkat menjadi 38.287 atau 77,27%. Reformulasi seleksi P3K Teknis adalah bentuk afirmasi yang diberikan pemerintah kepada peserta X tenaga honorer kategori 2 dan peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah mengabdi selama ini, termasuk di lingkungan Kementerian Agama. Ini jelas Menteri Anas selaku Menteri Pan-RB. Anas menambahkan bahwa pada rekrutmen P3K tahun 2022, Kementerian Agama juga mendapatkan formasi sebesar 49.549 P3K atau hampir 9% dari total formasi nasional sebesar 567.938 orang. Anas berharap meski belum sepenuhnya ideal, reformulasi yang dilakukan ini bisa memenuhi berbagai kebutuhan formasi yang cukup urgen dalam pelayanan Kementerian Agama. Di antaranya tentunya para guru pendidikan agama, termasuk guru Al-Quran Hadits, guru sejarah kebudayaan Islam, guru pengetahuan Alkitab, dan sebagainya. Selain itu, juga untuk pentasih, mushaf Al-Quran, penyuluh agama Buddha, hingga penghulu. Dia mengungkapkan kebijakan reformulasi mempertimbangkan berbagai aspek dan diharapkan tidak mengurangi kualitas P3K. Sehingga reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama. Yang formasinya belum terpenuhi atau pelamarnya tidak memenuhi nilai ambang batas atau NAB. Artinya, jika sudah terisi, maka tidak bisa digantikan oleh nilai di bawahnya, tegas Menteri Anas. Optimalisasi keterisian kebutuhan ini dilakukan bagi peserta dari X tenaga honor kategori 2 atau X THK 2 dan tenaga non-ASN atau honorer. Jadi pemerintah mengakui keberadaan mereka bermanfaat bagi kinerja instansi pemerintah. Karena itu kebijakan ini dibuat dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan mempertimbangkan pengabdian XTHK 2 dan tenaga honorer non-ASN selama ini. Reformulasi seleksi P3K Teknis 2022 ini ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022. Selain reformulasi seleksi P3K 2022, Kementerian Pan-RB juga baru saja menyerahkan penetapan formasi kebutuhan ASN untuk Kementerian Agama tahun 2023 sebanyak 4.125 orang yang terdiri atas 4.057 P3K dan 68 calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Semoga apa keputusan pemerintah terkait dengan reformulasi ini bisa menjadi satu kebahagiaan bagi Bapak Ibu honorer di mana saja berada. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.